Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ketemu kembali dalam kajian zakat dari Lembaga Amil Zakat Ummul Qura. Kali ini melanjutkan dari kajian sebelumnya, kajian sebelumnya tentang zakat profesi yang pada kemarin masih kita sampaikan tentang latar belakang dan masih kontroversi, perdebatan kaum muslimin tentang zakat profesi itu ada atau tidaknya. Sudah saya jelaskan bahwa memang zakat profesi ini baru dikenal, tapi itu sebetulnya pengembangan daripada zakat harta itu sendiri yang merupakan implementasi mengikuti perkembangan zaman, bahwa sumber-sumber penghasilan itu semakin luas, semakin banyak. Yang pada masa klasik itu hanya pertanian dan perdagangan dan peternakan sementara saat ini berkembang sumber-sumber penghasilan yang oleh ulama dikenal dengan al-mihan al-khurrah, mihan profesi yang umum. Sekarang sangat umum, dan itu jika tidak ada kewajiban zakat atas penghasilan itu, maka terjadi ketimpangan di antara umat Islam. Ada ketika seorang petani yang misalnya penghasilannya kalau dia hitung tiap bulan sekitar di bawah 5 juta sudah wajib zakat, sementara seorang dokter atau notaris yang penghasilannya besar tidak diwajibkan zakat atas profesi penghasilan dia, tapi zakatnya masih menunggu pada simpanan hartanya yang itu 1 tahun berikutnya, yang ketika dimasukkan ke kategori emas dan perak dalam aset keuangan. Itu jadi resum dari kajian kita sebelumnya. Karena sekarang kita melanjut bahwa ketika bicara tentang zakat profesi itu adalah kewajiban zakat kita, yaitu pengembangan zakat harta pada masa klasik kita kembangkan dengan saat ini, maka kemudian hari ini kita bicara tentang ketentuan zakat profesi. Ketentuan itu aturan-aturan atau bagaimana pembayaran kita tentang zakat profesi itu. Ini kembali kepada bahwa zakat profesi ini tidak ada dalam teks Al-Quran maupun hadis, sehingga para ulama kemudian berijtihad. Ketika tadi ijtihad bahwa semua harta penghasilan dari profesi-profesi yang umum yang tidak ada pada masa klasik itu diwajibkan zakat, maka kemudian ulama ketika dimasukkan zakat, kemudian zakat apa? Ketentunya bagaimana? Ini yang kemudian secara umum ada 3 pandangan Tapi yang pandangan yang paling umum yang banyak digunakan sekarang ini adalah pandangan pertama. Pandangan pertama ini mengatakan bahwa zakat profesi ini kategorinya, penghitungannya ikut zakat pertanian, namun pembayarannya pakai prosentasenya adalah ikut kategori uang emas dan perak begitu. Ketika profesi ini ikut pertanian, artinya bahwa kalau seorang petani itu kewajiban zakatnya adalah ketika panen. Maka ketika zakat profesi ini diikutkan pertanian, maka kewajiban zakatnya juga tidak tiap tahun tapi setiap panen, artinya setiap menerima uang dari profesinya itu. Nah, ulama yang seperti ini, misalnya Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, kenapa kok diikutkan dengan pertanian? Ini kategorinya itu mirip. Jadi
seorang petani itu mendapatkan hasil dari hasil bumi yang dia tanam yang kemudian dia dapatkan. Sementara seorang profesi itu juga dia mendapatkan penghasilan dari proses yang dia dapat setiap panen, yang panenannya itu tidak tentu, ada yang setiap bulan, ada yang bahkan mungkin 2 bulan sekali atau bagaimana. Jadi diikutkan dengan zakat pertanian. Jadi ibaratnya seorang profesional itu ketika menerima uang yang dia dapat dari profesinya itu, apakah upah dari profesi dokter atau upah dari pegawai negeri atau pegawai, itu setiap bulan misalnya, nah itu seperti panen. Maka setiap panen itu, setiap menerima gaji itu dihitung hartanya apakah mencapai nisab atau tidak. Nah, itu ketika kita memasukkan kategori pertama, kategori zakat profesi ini dimasukkan ke zakat atau diikutkan zakat pertanian. Jadi setiap panen, dalam hal ini setiap mendapatkan uang itu dihitung zakatnya mencapai nisab atau tidak. Nah, kemudian nisabnya berapa? Nisabnya mengikuti zakat pertanian juga. Zakat pertanian itu nisabnya kan 5 wasak. 5 wasak. 1 wasak itu 300 sok. Jadi satu sok itu, kalau hitungan zaman dulu, 1 sok itu adalah 4 mud ya. 1 sok itu 4 mud. Berarti kalau 5 wasak itu kan 1 wasak itu 60 sok ya. 1 wasak itu 60 sok dan 1 sok itu 4 mud. Berarti 4 kali 60 kali 5. Itu akan ketemu berapa mudnya itu. Dan 1 mud sendiri kalau zaman klasik itu kan hitungannya 1 cauan tangan orang dewasa ini. Tapi itu hitungan klasik yang cara ini. Kalau sekarang orang menghitung 1 sok itu kan sekitar 2,5 kilo beras. Itu 1 sok itu kan kadar orang bayar zakat fitrah itu. Ada yang paling rendah ada 2 kilo, ada yang 2,7 kilo. Itu 1 sok. Kalau satu wasak itu 60 sok. Berarti kalau 5 wasak berarti 300 sok. Bisa dikalikan itu 2,5 kali 300 sekitar 750 kg beras. Tapi ini hitungan kasar ya, karena di masalah wasak itu ulama berbeda pendapat secara detail. Ada yang punya pandangan 5 wasak itu setara 600-an kilogram beras. Ada yang sampai 750 gram beras itu. Jadi ulama ada pandangan yang berbeda. Jadi kalau anggaplah berapa penghasilannya sudah mencapai nisab, itu berarti ya senilai dari penghasilan 5 wasak itu. Ya sekarang sekitar 7 juta gitu ya. 7 juta, karena kalau dibulatkan ya jadi misalnya beras harga 10.000 kali yang paling rendah itu 5 wasak itu 620, tapi yang standar ya sekitar 700-an kilo, berarti 37 jutaan itu yang diwajibkan zakat. 7 juta ini nisab. Jadi setiap panen atau orang gajian hartanya mencapai nisab itu maka kewajiban membayar zakat. Nah, nisab itu kan sebetulnya kan dihitung dari penghasilan bersih dikurangi biaya pokok kehidupan dia dan keluarganya. Jadi tidak semesta 7 juta itu langsung ini kan enggak, tapi dikurangi biaya hidup pokok dia dan keluarganya. Tapi kan kemudian
ulama kemudian menghitung kebutuhan pokok dia dan keluarganya itu sekarang juga sulit karena makan itu sendiri menghitung kebutuhan pokoknya itu kebutuhan pokok atau masuk keinginan itu yang agak sulit. Akhirnya ada yang menyarankan ya lebih baik dibayar biar aman itu dibayar dari total penghasilan kotor begitu ya. Tapi monggo itu kita ini kan jadi seharusnya aturan dari syariah itu zakat itu dikeluarkan setelah dikurangi kebutuhan pokok dan ininya. Setelah dikurangi kebutuhan pokok penghasilannya itu mencapai nisab atau tidak. Jadi setelah dikurangi pokok dia dan keluarganya masih mencapai sekitar tadi 5 wasak itu 6,5 juta paling minim. Itu setelah dikurangi biayanya mencapai nisab atau tidak. Nah kemudian setelah mencapai nisab kemudian dibayar berapa persennya. Nah, di sini yang kemudian orang yang berpendapat zakat profesi ini masuk ke kategori pertanian itu yang umum yang banyak sekarang dipakai adalah kadar yang dibayarkan adalah 2,5%-nya. 2,5% dari gajian itu. Kenapa kok 2,5%? Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ya karena yang diinikan itu berupa uang. Gaji yang diterima berupa uang sehingga mengikuti presentasi dari hasil keuangan. Sementara pendapat yang lain ya seperti pertanian ya 5% yang diinikan. Nah, itu secara umum. Jadi yang umum banyak dipakai sekarang zakat profesi itu mengikuti zakat pertanian tapi kadarnya 2,5%. Ini pandangan yang pertama yang sekarang banyak dipakai karena memudahkan gitu. Karena orang bayar zakat profesi setiap menerima gaji itu lebih ringan daripada sekali dalam 1 tahun. Kemudian pandangan yang kedua ya karena zakat karena profesi penghasilan dari profesi ini berupa uang ya. Pandangan kedua mengatakan ketentuan zakat profesi ya mengikuti ketentuan zakat uang, emas dan perak gitu. Yaitu diwajibkan bukan setiap panen tapi 1 tahun sekali. Maka kalau mengikuti ini maka penghasilan dalam 1 tahun itu dihitung sekali di akhir tahun, di akhir haul gitu dihitung, kemudian hartanya mencapai nisab atau tidak. Nah, ketika mencapai nisab maka kemudian diwajib zakat atas profesi itu. Jika belum wajib maka belum mencapai nisab maka belum wajib. Nah pertanyaannya nisabnya berapa? Nisabnya juga diikutkan dengan zakat emas dan perak. Ya. Zakat tentang emas, zakat dan perak itu nisabnya adalah 20 dinar. Kalau zaman klasik itu 20 dinar. Nah, sementara kalau sekarang dihitung 1 dinarnya itu adalah 4 gram seperempat. Sehingga yang umum dipakai nisabnya emas dan perak itu adalah 85 gram emas senilai rupiah senilai 85 gram emas murni. Jadi kalau sekarang kira-kira harga emas itu 900 sampai 1 juta, kita berikan 1 juta ya sekitar 85 juta. Nah, itu nisab zakat emas dan perak. Menurut pendapat yang kedua ini ya profesi penghasilan dari profesi dihitung 1 tahun sekali. Di akhir tahun ketika penghasilannya dikurangi biaya hidup pokok dia dan keluarganya mencapai nisab 85 gram emas, maka dibayarkan zakatnya senilai 2,5% dari penghasilan itu. Nah, ini yang para ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi itu ikut zakat emas dan perak dan aset keuangan, hitung 1 tahun sekali, kemudian dibayarkan zakatnya 2,5%-nya. Itu secara umum ketentuan zakat profesi ya. Jadi secara umum ada yang mengikutkan pertanian, ada yang mengikutkan
zakat emas dan perak dan aset keuangan. Perbedaannya, kalau yang ikut zakat profesi itu tidak ada haul, tidak ada 1 tahun sekali, tapi setiap panen nisabnya adalah nisab pertanian, sekitar 5 wasak atau 600 kg beras, 620 tepatnya yang paling murah, yang paling rendah yang di antara para ulama. Sehingga kemudian ukurannya adalah setiap panen, setiap gajian itu mencapai nisab atau tidak, kemudian dibayar zakatnya 2,5%. Ini yang banyak dipakai. Kemudian yang kedua yang banyak dipakai juga adalah yang ikutkan zakat emas perak, artinya kumulatif dalam 1 tahun dihitung zakatnya hartanya mencapai nisab atau tidak. Ketentuannya adalah ikut emas dan perak, ya nisabnya adalah sekitar 85 gram emas dikurangi kurangi biaya-biaya hidup pokok, kemudian dibayar zakatnya 2,5%-nya. Ini secara umum hampir sama sebetulnya mungkin, karena walaupun dihitung 1 tahun sekali dengan yang dihitung setiap bulan itu yang dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, cuma perbedaannya mungkin dari sisi detail perhitungan sama ininya. Nah, secara umum tidak terlalu signifikan dalam pembayaran nominal zakat profesi itu sendiri. Nah, kemudian ketika seseorang membayar zakat profesi itu, teknisnya ya tadi saya sampaikan, ya memang kalau ketentuan dari syariat itu harta yang kita keluarkan zakatnya adalah setelah dikurangi biaya hidup standar, ya. Jadi biaya hidup itu biaya hidup standar. Standar ini artinya bukan real yang kita tasarrufkan, yang kita konsumsikan, tapi standar umumnya, standar minimal harta kita untuk kebutuhan pokok makan dan yang tidak yang harus kita keluarkan itu yang kita kurangkan. Nah, itu yang mungkin dari satu tempat ke tempat yang lain, dari desa dan kota bisa berbeda-beda yang kita inikan. Ya, itu sementara tentang zakat profesi yang mungkin banyak di antara umat Islam kita, kaum muslimin saat ini pekerjaannya ya tidak bisa masuk kategori perdagangan, tidak juga masuk pertanian, tidak masuk ternakan, ya. Jadi ini bisa masuk atau memang kita masukkan ke zakat profesi. Harapannya memang semua harta kita ini kita bersihkan. Apapun penghasilannya, sumber penghasilannya yang penting halal kita bersihkan, karena di harta kita itu ada hak orang miskin yang harus kita penuhi, kita keluarkan zakatnya sehingga harta kita menjadi bersih, dan itu juga dalam rangka kita menolong kaum du'afa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik hidayah pada kita, memperlancar rezeki kita, dan kemudian kita diberikan kekuatan untuk membantu sesama dengan mengeluarkan harta zakat, harta kita minimal, dan kalau memang masih dibutuhkan kita bisa mengeluarkan sedekah kita untuk kemajuan bersama, membantu sesama, sehingga umat Islam ini, dan bahkan bukan hanya umat Islam saja tapi umat manusia secara umum bisa menikmati, bisa ikut menikmati dari harta-harta kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.